Kisahku ini adalah sebuah kisah rahasia yang sungguh sangat luar biasa. Semua itu terjadi dengan pembantu di rumahku sendiri. Waktu itu, istriku mengabariku jika dia mendapatkan tugas dinas keluar kota dari tempat ia bekerja. Dan kebetulan, aku baru saja mau pulang dari pekerjaanku, karena memang aku bekerja di perkapalan yang mengharuskanku tidak pulang berbulan-bulan. Lagi pula, saat itu aku hanya dapat cuti 3 hari saja, karena kapal kami akan berangkat lagi. Sehingga, kata istriku, kemungkinan besar kami nggak bisa berjumpa di rumah. Biasanya, jika aku gak bisa ketemu dengan istriku, aku pasti merasa kecewa. Bisa bayangkan, bagaimana kerinduanku yang mendalam terhadapnya. Sudah 3 tahun kami menikah, dan sejak itu pula, kami harus sering berjauhan karena pekerjaanku. Namun begitu, kami tetap bisa menjaga kesetia dalam rumah tangga kami, walau hingga 3 tahun ini, kami belum juga dikaruniai seorang buah hati. Biasanya, aku berangkat berlayar sampai 3 bulan, dan paling lama 6 bulan. Dan waktu cutiku juga sekitar sebulanan. Namun kali ini, kapalku cuma bermalam saja di kotaku tinggal, hingga aku bisa pulang ke rumah sebentar. Karena tidak ada istriku di rumah, pikiranku justru terfokus kepada orang lain di rumah kami. Ia adalah Bikrani, pembantu kami yang sudah setahun ini bekerja di rumah. Hatiku sedikit lega, karena aku akan memiliki banyak waktu hanya berdua dengannya, tanpa istriku. Bikrani hanya wanita biasa yang berasal dari desa. Namun, wanita ini menjadi sangat spesial bagiku. Bukan hanya terampil dan tekun dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Sebagai pembantu, dia juga ternyata sangat pandai dan berpengalaman untuk membuat batinku merasa damai dan bahagia. Bikrani berusia sekitar 40 tahunan. Sikapnya ramah, dan juga pendiam. Bikrani mulai bekerja di rumahku sekitar setahun lalu. Saat itu, dia dibawa oleh Bik Ira, pembantu tetangga kami. Istriku langsung menerima Bikrani, dengan alasan agar ada yang merawat rumah, dan juga temannya, jika aku sedang bekerja. Awalnya, aku menganggap Bikrani seperti pembantu pada umumnya, tapi, seiring berjalannya waktu, aku mulai tersadar, kalau Bikrani memiliki banyak kelebihan yang menonjol. Penampilannya begitu sederhana, kadangkala, ia suka sembrono dalam menggunakan setelan. Ia lebih sering mengenakan daster sederhana yang pendek. Dia berkata, biar lebih praktis jika sedang mengerjakan pekerjaan rumah, seperti nyapu, nyuci, dan pekerjaan lainnya. Lagi pula, menurut istriku, nggak apa-apa Birani menggunakan setelan seadanya, supaya terlihat, kalau dia itu cuma pembantu. Takutnya, kalau ia berpakaian rapi, nanti orang malah mengira Birani sebagai istriku, dan bukan pembantu kami. Karena keseringan melihat Birani, perasaanku mulai tumbuh terhadapnya. Ia mempunyai pesona yang luar biasa. Di usia kepala 4, ia masih mampu membuat lelaki berdecak kagum. Wajahnya keibuan, dengan kulit yang lembut, dan rambut panjang yang terurai, ia memiliki karisma yang sangat tinggi. Ia juga mempunyai kelebihan yang cukup besar. Saat menerima kabar kalau istriku dapat tugas keluar kota, aku jadi sangat senang. Dikarenakan, aku bisa menghabiskan waktu cutiku dengan Birani. Aku dan Birani sangat akrab dan dekat. Ia menceritakan padaku, kalau suaminya yang jadi TKW, telah menceraikan dirinya. Suaminya ternyata menikah lagi dengan seorang wanita TKW, yang juga bekerja di luar negeri. Dari situlah aku mulai dekat dengan Birani pembantuku,
dan kami jadi sering curhat. Jadi, waktu istriku ngabarin mau tugas keluar daerah, pikiranku malah memikirkan Birani di rumah. Aku ingin sekali cepat sampai ke rumah, dan bertemu dengannya. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus membayangkan Birani, dan apa yang akan terjadi nanti malam di rumahku. Kerinduanku yang dulu hanya untuk istriku, kini, kerinduan ini justru untuk pembantuku. Malamnya, aku sampai di rumah jam 9 malam, dan Bu Rani langsung membukakan pintu untukku. "Oh, Bapak sudah pulang, Bu Santi sudah berangkat tugas keluar kota Pak," ucapnya. "Iya Bi, Santi udah beritahu saya tadi," sahutku. "Bapak mau saya buatkan air hangat untuk mandi?" tawar Birani. "Oh, boleh Bi, makasih ya," jawabku. Lalu, ia pun melangkah ke dapur, untuk membikinkan aku air hangat. Aku duduk di sofa ruang tengah seperti biasa, secangkir teh hangat sudah disajikan. Birani sangat terlihat mempesona, ia mengenakan daster sederhana bermotif bunga-bunga. Setelah membuatkan air panas, ia kembali menghampiriku di ruang tengah. Hatiku terasa adem ketika melihatnya tersenyum manis, sembari duduk di sampingku. "Pak, air hangatnya sudah siap tuh, tapi masih di kompor," ucapnya. "Iya Bi, santai aja, kan saya minum teh dulu," kataku. Kemudian, ia menjangkau tanganku, dan memberikan pijatan ringan, sambil dia berkata padaku, "Bapak pasti capek banget ya?" tanyanya, sembari menatap wajahku. "Kok, Birani tahu kalau saya capek? Kalau gitu, nanti abis saya bersih-bersih, Bibi tolong terapi saya ya," ucapku. Ia hanya mengangguk dengan tertunduk. "Iya Pak, nanti Bibi pijatin, biar capeknya Bapak hilang," jawabnya. Ia memang sangat mahir dalam menerapi. Saat itu, ia duduk sangat dekat di hadapanku. Sehingga, kami jadi berhadapan bilang, "Bi, kok Bibi kelihatannya berbeda malam ini?" ujarku. "Emang bedanya apa Pak?" "Biasa saja kok," sahutnya. "Malam ini, Bibi kelihatan lebih cantik," ucapku merayu. "Bapak bisa aja," sahutnya dengan tersipu. Jantungku seketika berdebar saat itu, kerinduanku pada istriku, seperti menghilang, semua tergantikan dengan rasa rinduku kepadanya. Birani yang kini berada tepat di hadapanku, tetap merunduk, dan sibuk dengan menerapi tanganku. Aku menatapnya lembut, rambutnya dibiarkan terurai. Sesekali, ia melirikku, walaupun ia tengah fokus dengan pekerjaannya. Aku bisa merasakan sikapnya yang pemalu dan canggung, bila mata kami bertemu pandang. Tapi itulah yang membuatku tenang dan damai berada di dekatnya. Sepertinya, aku tertantang untuk lebih berani. Aku ingin sekali langsung mengatakan kepada Birani, akan semua perasaan yang kupendam selama ini. Aku sendiri masih ragu, aku khawatir, Bu Rani menganggap aku kurang sopan terhadapnya. Lalu, aku berbalik menjangkau tangannya, dan berkata, "Sekarang, biar saya yang terapu tangan Bibi," ucapku. "Gak usah Pak, masak majikan yang bantuin pembantu," jawabnya. Namun, walau cuma sebagai pembantu yang sering bekerja berat, tangan Birani ternyata begitu lembut. Ia tersenyum dengan wajah yang mulai merona. "Wah, Bapak ternyata pinter juga ya, cocok nih jadi tukang pijat," ujarnya, mulai bercanda. "Iya iyalah Bi, saya kan terbiasa terapi istri saya," balasku. Dan kami pun tertawa bersama. Tak lama kemudian, ia mengingatkanku, biar air panasnya gak dingin, dan menyuruhku bersih-bersih. Aku bahagia sekali malam itu, dikarenakan aku bisa lebih banyak waktu dengannya, tanpa ada istriku. Air yang jatuh terasa segar menyelimuti diriku.
Setelah mandi dengan air hangat, malam itu, aku mengenakan kaos oblong putih, dan kain sarung. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saat itu, Bi Rani memanggilku untuk makan malam, karena ia menyiapkannya. "Pak, makanannya sudah saya siapkan ya," ucapnya. "Oh iya Bi, ayo kita makan bersama Bi," ucapku. Ia makan bersamaku di meja dapur, karena istriku lagi nggak ada di rumah. Sambil makan, aku ngobrol dengannya. Kukatakan padanya, kalau aku minta tolong, agar ia menerapiku yang sedang capek dan pegal. Bi Rani tersipu. "Iya Pak, nanti saya bantuin. Bapak, supaya capek dan pegalnya bisa hilang, sekarang makan dulu Pak," sahutnya. Walau aku sedang makan, tapi pikiran dan anganku melayang. Entah kenapa, saat melihat Bi Rani, seakan seperti memberikan sinyal yang sangat positif untukku. Mumpung istriku sedang di luar daerah, maka dia bersedia membantuku, begitulah pernyataannya. Aku cuma senyum-senyum sendiri, sebab, saat itu, aku merasa sangat bahagia sekali di dekatnya. Tak lama kemudian, setelah selesai makan malam, ia memintaku menunggunya cuci piring di dapur. Ia berdiri mencuci piring di wastafel dapur. Dan saat itu, terlihat pemandangan alam yang nampak indah di hadapanku. Ia tidak terlalu tinggi, namun, perawakannya sangat ideal. Jantungku jadi berdebar saat itu. Aku memberanikan diri melangkah mendekat. Ia kaget dan terkejut, ketika aku berada di belakangnya. "Bapak lagi ngapain Pak?" tanyanya. "Saya mau bikin teh hangat Bi, gulanya di mana ya?" tanyaku. Aku sengaja mencari tempat gula di lemari atas, sehingga bisa mencuri pandang. "Sini Pak, biar saya yang buatkan," ujarnya. "Gak apa-apa, Bibi nyuci piring saja, saya bisa buatkan sendiri kok," sahutku. Tapi sepertinya, ia mengetahui apa yang sedang aku pikirkan saat itu. Sehingga, aku jadi malu sendiri. "Sudah, Bapak tunggu saja di ruangan Bapak sana, nanti biar saya yang mengantarkan ke dalam, lagi pula, Bapak kan mau minta tolong sama Bibi, untuk menghilangkan rasa capeknya," ujar Bu Rani, sambil berbalik menghadapku. "Oh, okelah Bi, saya duluan ke ruangan saya ya, tolong, nanti tehnya dibawa saja ke dalam," ucapku. Seperti yang sudah kubayangkan sejak tadi, ia pun nyusul, dengan membawakan teh ke ruanganku. Ia menaruh gelas teh di meja, di samping tempat peristirahatanku. Lalu, dia duduk di dekatku. "Bi, langsung obati saya ya, saya sudah gak kuat menahan rasa capek dan pegal, sampai badan saya kaku semua," kataku. "Iya Pak, saya tahu kok, dari tadi Bapak sudah sangat butuh," ujarnya. Ia mulai melaksanakan tugasnya. Saat itu, kita ngobrol kesana kemari, sambil menghilangkan penat. Akhirnya, aku berani mengutarakan perasaanku kepadanya. "Tapi Pak, Bapak harus menikahi Bibi kalau memang Bapak serius," ucapnya. "Iya Bi, saya pasti akan menikahi Bibi kok," ucapku. Dan dalam kondisi yang sedemikian rupa, dengan suasana yang sangat mendukung, kami pun sedikit demi sedikit, mulai melakukan pekerjaan bersama, hingga kami berada pada titik akhir. Aku berjanji padanya, aku akan menikahinya. Namun, aku tak ingin istriku tahu tentang cintaku pada Bi Rani.